Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Helmi Gusdani dengan NPM 211060032. Di sini saya akan mengerjakan UAS Bahasa Indonesia dengan soal genap, NPM genap, yaitu cara menyusun proposal, karya ilmiah, dan teknik presentasi. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama ada judul, pengaruh penerapan teknologi Internet of Things atau disingkat IoT dalam meningkatkan efisiensi energi di lingkungan perkotaan. Contohnya studi kasus kota Sidomulyo. Lalu yang kedua ada latar belakang. Penerapan Internet of Things atau IoT telah menjanjikan solusi untuk meningkatkan efisiensi energi di lingkungan perkotaan. Namun, belum banyak penelitian yang mendalam mengenai implementasi teknologi ini secara praktis di kota-kota besar seperti kota Sidomulyo. Lalu yang ketiga, penelitian ini bertujuan, maksud saya yang ketiga tujuan penelitian. Contohnya penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengeksplorasi potensi penerapan teknologi IoT dalam mengoptimalkan penggunaan energi di kota Sidomulyo. Lalu yang kedua, menganalisis dampak implementasi IoT terhadap efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi IoT di lingkungan perkotaan. Lalu yang keempat itu adalah metode penelitian. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan stakeholder terkait, dan analisis data sekunder dari badan pemerintah dan perusahaan energi. Lalu yang kelima, kerangka teori. Penelitian ini berdasarkan pada teori-teori tentang IoT, efisiensi energi, dan pengelolaan perkotaan berkelanjutan. Lalu yang keenam ada hipotesis. Hipotesis penelitian adalah bahwa penerapan teknologi IoT dapat signifikan meningkatkan efisiensi energi di kota Sidomulyo. Lalu yang ketujuh, rencana analisis data. Data akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mengidentifikasi tren penggunaan energi sebelum dan setelah implementasi IoT, serta teknik analisis kualitatif untuk memahami persepsi dan tentang dari perspektif stakeholder. Yang kedelapan, relevansi dan implikasi sosial. Penelitian ini penting karena dapat memberikan panduan bagi pemerintah dan industri dalam mengembangkan kebijakan energi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat teknologi IoT dalam pelestarian lingkungan.
Lalu yang terakhir atau yang ke-9 ada daftar pustaka. Daftar pustaka mencakup sumber-sumber yang relevan tentang teknologi IoT, efisiensi energi, dan pengelolaan perkotaan. Lalu untuk selanjutnya contoh teknik presentasi proposal karya ilmiah. Untuk yang pertama yaitu judul. Di sini judulnya pengaruh penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam meningkatkan efisiensi energi di lingkungan perkotaan. Contohnya studi kasus kota Sidomulyo. Lalu yang kedua ada latar belakang. Latar belakang ini terdiri dari pengantar mengenai masalah efisiensi energi di perkotaan, lalu ada pentingnya teknologi IoT sebagai solusi potensial. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara keseluruhan, lalu ada sub atau tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Lalu yang keempat ada metode penelitian, contohnya desain studi kasus yang digunakan, lalu pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam pengumpulan data. Lalu yang kelima ada kerangka teori. Contohnya ada teori-teori yang mendukung penelitian ini. Lalu ada hubungan teori dengan aplikasi praktis dalam konteks IoT dan efisiensi energi. Lalu yang keenam ada hipotesis. Hipotesisnya utama dan hipotesis penelitian yang diajukan. Lalu yang ketujuh ada rencana analisis data. Teknik statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data, lalu ada langkah-langkah analisis dan data untuk menguji hipotesis. Yang kedelapan, relevansi dan implikasi sosial. Contohnya ada relevansi hasil penelitian dalam konteks berkelanjutan dan pengelolaan energi. Lalu implikasi sosial dari implementasi teknologi IoT di lingkungan perkotaan. Yang ke-9 ada kesimpulan. Contohnya ringkasan temuan utama dari penelitian, lalu ada potensi kontribusi penelitian terhadap bidang studi ini. Lalu yang ke-10 ada pertanyaan dan diskusi. Contohnya ada ajukan pertanyaan kepada audiens untuk mendorong diskusi, lalu didiskusikan implikasi hasil penelitian dalam konteks praktis. Lalu yang ke-11 ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang mencantumkan sumber-sumber utama yang digunakan dalam penelitian. Dengan mengikuti struktur ini, presentasi proposal karya ilmiah Anda akan terorganisir dengan baik dan mudah dipahami oleh audiens. Ya, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tentang cara menyusun proposal karya ilmiah dan teknik presentasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.